30 Desember 2020, dimana setelah kita melewati beberapa bulan dengan penuh sukacita, suka duka, sekian lamanya itu mungkin kita akan mengakhiri di tahun ini. Seharusnya kita sudah bernafas lega di mana tahun ini akan berakhir. Saya sarani buat teman-teman gak usah nonton video ini karena video ini gak jelas banget. Dadah. Saya ucapkan terima kasih kepada tahun 2020 ini. Sangat-sangat berarti buat saya, dimana telah mengajarkan saya tentang menghargai waktu dan berpikir 3 kali. Jadi mungkin kita awali tentang waktu. Tak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya, waktu ini sangat-sangat berharga buat kita semua. Yang dimana ya pun serasa sedih kita tak menghargai waktu selama ini. Seakan-akan mimpi yang kita lewati, seakan-akan kemarin kita lahir, seakan-akan kemarin Januari, teman-teman. Mungkin itu ada kata-kata yang cukup bisa menghargai waktu, atau juga bisa menjadi bekal untuk tahun 2021. Yang intinya waktu ini sangat berharga buat kita semua. Tak perlu saya jelaskan, mungkin kita semua udah tahu lah bahwasanya waktu ini sangat berharga buat kita semua. Saya ulangi, waktu ini sangat berharga buat kita semua. Sedetik, semenit, sejam, ya seitunya dah. Jadi skip, berpikir 3 kali. Mungkin saya ingin membawa teman-teman flashback ke tahun 2019, tepatnya bulan Desember 2019. Pada saat itu mungkin kita semua mengharap tahun 2020 ini adalah tahun yang terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ya itu namanya ekspektasi ya teman ya. Jadi tak seindah realita. Kita berdoa pada tahun 2015, tahun 2020 akan menjadi tahun terbaik pada saat itu. Namun waktu berlalu. 1 Januari 2020 kita masih melakukan kegiatan itu sangat baik-baik, tak ada halangan pun dan tak ada kendala apapun. Kesana kemari nggak dilarang, bagi saya. Tapi ya saya kalau pulang malam itu paling malam itu jam 9 harus pulang. Mau apa saya? Dimana serasa saya itu sangat dibelenggu di penjara, serasa. Tapi ya nggak seperti itulah. Kembali lagi ke pembicaraan saya, dimana Januari 2020 itu kita sangat meremehkan tentang virus corona. Mungkin awal dari semua ini adalah tahun Januari tersebut. Ya kita sampai kita membuat story statement dari pemerintah yang pun sangat-sangat bodoh sekali saya pikir jika kita berpikir pada saat ini. Saya sangat capek ya dari tadi. Saya ulangi lagi, kalau video ini nggak jelas banget, jadi nggak usah dilanjutin aja. Januari 2020, dimana pada saat itu kita melakukan kegiatan tanpa halangan, tanpa apapun. Di samping itu mungkin kita juga meremehkan yang namanya berita tentang virus corona yang sudah dinyatakan muncul di Wuhan, Cina. Pada saat itu statement dari pemerintah, statement dari
siapapun, atau apalagi story yang kita buat, seakan-akan kita itu sangat meremehkan kejadian tersebut. Apalagi ada yang Ustadz membicarakan virus corona ini adalah tentara Allah, sehingga akan menyerang kaum komunis yang ada di Cina. Ya, yang namanya hidup seperti itulah teman-teman. Mungkin waktu pun berlalu, hari-hari pun kita lewati ya biasa saja. Februari pun datang, dimana kita dikejutkan tentang berita 2 WNI yang terjangkit virus corona. Februari apa Maret ya, lali aku ndelok Februari apa Maret. Sebentar aku mau pipis. Maret teman-teman. Maret, dimana sebelumnya Januari, Februari kita semuanya udah diperingatkan bahwasanya WHO menyatakan virus corona ini akan menjangkit siapapun, maupun dari ras Asia, dari Eropa, dan ya itulah, dimana WHO sudah memperingatkan bahwasanya pemerintah Indonesia harus menutup penerbangan internasional. Tapi apa? Ya yang namanya hidup ya nggak tahu lah. Seperti hanya nasi sudah menjadi bubur, penerbangan internasional masih dibuka. Tepat pada bulan Maret 2020, 2 WNI sudah terjangkit virus corona. Mungkin Maret ini adalah titik awal, dan semoga aja bulan ini adalah titik terakhir dari tahun 2020 ini, dimana bulan Maret ini sangat-sangat membuat kita itu seakan-akan tidak akan hidup lagi. Maksudnya gini, dimana mungkin teman-teman udah tahu lah dimana situasi pada saat itu, dimana kita mengalami yang namanya darurat sekali, yang namanya genting. Ya ampun, saya nggak jelas sekali namanya. Saya mau jelaskan, tapi teman-teman udah tahu lah gimana. Intinya pada bulan itu Indonesia sangat-sangat, jadi nggak usah saya jelasin, langsung aja. Jancuk udah jelasin dong sih. Saya ulangi lagi, dimana Maret itu titik awal dari tahun ini, dimana Indonesia menyatakan 2 warga WNI telah terjangkit virus corona. Pada saat itu pula dimana sampai-sampai sembako, masker ditimbun, dan lain sebagainya. Seakan-akan kita itu nggak akan hidup lagi. Seminggu berlalu, angka positif di Indonesia setong. Kita kembali dipertanyakan, apakah jika kita menuruti perkataan WHO, jika kita menjadi presiden, apakah kita bisa mencegah hal ini? Itu mungkin hanya sebuah pertanyaan, nggak usah dipikir, langsung aja. Saya ini sangat emosi pada saat ini. Karena apa? Jika kita berpikir sampai-sampai saya nggak boleh keluar, kita semua nggak boleh keluar, itu adalah salah satu contoh. Mungkin langsung saja ke bulan ke-10 Oktober, dimana pada saat itu juga RUU Omnibus Law itu disahkan. Pada saat itu juga teman saya juga buat story, buat apa lagi, dan demo. Tapi pada saat itu juga saya juga nggak akan ikut-ikutan, dimana saya ingin menggali berita sampai ke akar-akarnya, dimana
dimana mungkin ada dampak positif dan negatif. Tetapi ya yang namanya manusia ya gimana ya temen ya, sulit menyatakan semuanya itu. Apalagi kita bahas tentang pola komodo, sampai-sampai teman-teman kita membuat petisi dengan adanya gambar yang ada truk terus ini komodo lah. Itu saya nggak habis pikir sampai situ, kok bisa sih teman-teman bisa mengomen hanya dari sebuah gambar tanpa kronologi yang jelas. Saya sangat ya yang namanya manusia ya, kembali lagi ya itulah tahun 2020 dimana yang telah mengajarkan saya tentang berpikir luas. Jadi mungkin saya ingin mempertanyakan kepada Anda, apakah corona ini ada? Saya itu di depan mata saya, tante saya itu nggak pernah keluar mulai dulu. Jadi sebelum tahun 2020 tante saya itu nggak pernah keluar. Jadi notabene beliau ini udah sakit dan ya ada salah satu penyakit yang menyakit tubuh beliau. Dan bulan ke-10 itu tante saya mengalami drop, dimana langsung dilarikan ke rumah sakit. Otomatis kan pada situ langsung cek suhu itu udah normal, dan tante saya ini ditemenin tante saya. Dan ya nggak apa-apa sih, hari-hari pun berlalu dimana saya sangat shock setelah dimana tante saya dipositifkan corona. Pada saat itu juga saya sangat-sangat merasakan yang mungkin dokter itu nggak berpikir ya. Tapi dalam hal ini saya juga nggak mau menyalahkan dokter dan nggak mau membenarkan kata-kata saya. Tapi secara logika ya teman-teman, rumah sakit yang udah disterilkan ruangannya, terus tante saya nggak pernah keluar, 2 orang itu nggak pernah keluar, yang satunya dipositifkan, yang satunya enggak, kan sangat lucu loh teman-teman. Dimana enggak dari buntut yang tante saya yang udah dikonfirmasi positif corona, yang udah jelas itu dibuat-buat, dimana sang dokter, bukan dokter ya, apa ya staf di sana itu, jika tante saya mau pulang bahwa bayar uang 2 juta. Tapi kalau tante saya nggak mau pulang juga nggak apa-apa, jadi nggak bayar. Jadi ya pada saat itu juga saya ya hanya bisa berpikir rasional pada itu juga, dimana saya DM dokter Tita tapi nggak dibalas. Tapi ya itu tadi masalahnya itu sampai ke persaudaraan antar keluarga, dimana tetangga ya tetapi saya saat itu berpikir hanya pada saat itu juga, dimana mungkin elemen masyarakat di sekitar tempat saya sudah nggak percaya yang namanya corona. Tetapi bapak saya ini sangat-sangat, saya intinya tahun 2020 ini udah mengajarkan saya tentang kesabaran waktu dan berpikir sangat luas, nggak asal ngomong. Intinya sih itu. Kesimpulan dari tahun 2020 ini yaitu tadi, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan pemikiran teman-teman sendiri, dan saya juga bisa menyimpan pemikiran di otak saya. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita akan mengharapkan tahun 2021 ini akan menjadi tahun terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apakah kita yakin tahun 2021 ini akan terbaik? Ya nggak akan, kita juga nggak akan tahu
apakah tahun 2021 ini diawali dengan bencana, diawali dengan masalah-masalah yang tahun 2020 ini dialami tapi lebih besar lagi, kita juga nggak tahu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kita juga bisa menyiapkan bekal untuk berjaga-jaga, di mana kita harus sholat atau lain sebagainya. Intinya sih lakukan baik-baik saja. Dan sekali lagi buat tahun 2020 ini saya berterima kasih, dimana yaitu tadi, karena saya sangat capek, ini udah jam 1 buat video, jadi nggak jelas ngomongnya. Intinya sih kita tidak akan melupakan tahun ini, dimana tahun ini sangat-sangat berarti buat kita semua. Capek guys. Nah, mari kita doakan semoga tahun 2021 ini kita bisa menjadi seorang orang yang produktif, dan semoga tahun 2021 ini tidak ada bencana-bencana alam. Jadi jangan lupa, tapi ya saya sampai sadar loh bahwasanya video ini nggak ada yang nonton. Dan semoga kita diberi kesehatan yang panjang, dan semoga orang tua kita yang diberi bujung abdi, beri panjang umur. Amin. Dan jangan lupa tentang waktu. Kita tak seakan-akan kita tuh baru kemarin lahir, seakan-akan kemarin tuh masih Senin, padahal seakan-akan tadi tuh subuh, seakan-akan ini udah jam 1 ya. Buat teman-teman jangan lupa